Hai guys, welcome back Ananda Film. Gimana nih kabar kalian? Apa kalian masih kekurangan asupan film-film perkopetan? Ya, oke, hari ini gue mau nge-review lagi film yang berjudul Final Girls yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan seorang gadis kecil yang dididik sampai dewasa untuk menjadi agen rahasia yang tugasnya membunuh para psikopat-psikopat tengil lah ya. Oke, nggak perlu banyak basa-basi dan memperpanjang durasi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Yo guys, Jake and Lupa. Like, comment, subscribe. Ananda Film. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berbicara kepada seorang bocah. Bocah ini bukan sembarang bocah ya, bukan bocil kematian ataupun bocah FF. Bocah ini bernama Veronica. Dan sosok pria ini bernama William. William sendiri adalah seorang agen rahasia. Dia mengangkat Veronica ini menjadi anaknya atau adiknya lah gitu ya. Karena dia sendiri tidak memiliki keluarga lagi, anak ataupun istri. Dan Veronica juga adalah seorang yatim piatu. William sendiri mengapa memilih untuk mengangkat Veronica ini tinggal bersamanya? Karena Veronica ini memiliki keunikan dan kelebihan dari bocah-bocah lainnya. 12 tahun pun telah berlalu. Sekarang Veronica tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Wah, Veronica diajarkan teknik bela diri yang sangat baik oleh William. Dia mengajarkan bahkan teknik mengunci mati lawan dengan seketika. Veronica diajarkan setiap hari hingga akhirnya sampailah dia di titik pelatihan terakhirnya. Dia pun ditugaskan oleh William. Ketika pelatihannya ini udah selesai, dia akan dihadapkan dengan sekelompok geng psikopat gila. Wah, sayang banget ya, kenapa harus si Veronicanya yang ngadepin itu psikopat gila? Tapi nggak apa-apa, namanya juga film ya. Veronica diajarkan menembak yang jitu dan melatih ketangkasannya di ruangan yang lebih terbuka. Sekarang Veronica sudah berhasil menyelesaikan tahap pelatihannya. Sekarang William membawa Veronica ke tempat psikopat itu berkumpul. Sepintas mereka tidak terlihat seperti psikopat. Begitulah ujar William, karena mereka seperti orang biasa saja dengan menipu para korban-korbannya dengan memakai baju rapi layaknya anak-anak muda yang lagi nongki-nongki di kafe gitu ya. Sebenarnya mereka inilah psikopat yang dalang dari semua hilangnya wanita-wanita misterius di kota itu. Sebelum itu kita perkenalkan semua anggota psikopat ini, oke? Mereka berlima bernama James, Nielsen, Jennifer, Shane, dan Daniel. Mereka berlima sedang mengintai pelayan baru yang bekerja di kafe itu. Dengan iming-iming mengajak pelayan baru itu ke pesta yang sangat mewah. Dia dengan kepercayaan dirinya, James pasti yakin jika wanita itu akan mau menerima ajakannya. Keesokan harinya, mereka pun menjemput wanita tersebut. Bukannya dibawa ke sebuah pesta, malah dibawa ke tengah hutan. Wanita itu berlari sekencang-kencang mungkin dan dikejar dengan gerombolan kopet-kopet gila ini. Geng kopet ini sangat bahagia sekali rasanya saat mengejar wanita tersebut, hingga sampailah wanita itu terpojok dan tidak bisa lari kemana-mana. Dan disitulah akhir hayat wanita itu untuk dijedor kepalanya, guys. Oke, kembali kepada Veronica dan William. Saat itu Veronica tengah menggoda William, tapi William tidak mau karena dia sudah menganggap Veronica ini sebagai adiknya. Kalau itu saya mah gas bang. Keesokan malamnya, Veronica pun melancarkan misinya. Dia pun telah mengintai geng kopet itu dari luar. Saat mengetahui 4 kopet ini pergi dan tinggallah pacarnya di sana sendirian, Veronica pun masuk ke dalam kafe tersebut dan berpura-pura sedang galau gitu ya. Dan disitulah Jennifer menghampiri dirinya. Jennifer pun terang-terangan bercerita tentang kehidupannya kepada Veronica. Veronica yang pura-pura sok nggak tahu padahal dia udah tahu ya. Mengatakan bahwa diri Jennifer itu hanya dijadikan sebagai alat bagi mereka berempat untuk pemancing korban-korban baru dari mereka. Di situ Veronica mengatakan, jangan pernah siksa dirimu. Jika kau tidak kuat dengan apa yang kau jalani saat ini, tinggalkanlah. Saat Veronica ingin pergi, Jennifer pun mengatakan, thanks ya beb sarannya. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya guys ya. Lanjut. Hari berikutnya, Veronica pun sudah memulai aksinya dengan sangat matang. Dia pun sengaja berdandan cantik dan menarik perhatian James dan mendekati dirinya. James mengatakan,
Apakah kau mau ikut ke pesta denganku? Dengan sok kegantengannya Bang James ini dengan pedenya, dia langsung saja tuh menggoda Veronica to the point aja. Dan Veronica yang udah tahu maksud dari James ini pura-pura mengiyakan aja ajakan Bang James ini ya guys ya. Di sana Veronica berlagak lugu gitu ya, seolah nggak tahu benar-benar apa yang bakal terjadi. Malam sebelum Veronica pergi menjumpai geng Kopet itu, dia pun berdandan sangat cantik. Wah, sebelum mereka pergi ya, ini kan ceritanya Kopet-Kopet ini pada masih anak mama semua ya. Jadi mereka tidak lupa untuk pamit kepada orang tuanya gitu ya. Ampun, kenapa lu jadi si Kopet kalau lu masih anak mama? Ada yang masih dipasangin dasi sama orang tuanya. Ada juga yang makan malam dulu sebelum dia pergi sama mamanya. Aduh, ini benar-benar anak mama semua ya. Dan sempat pula itu ya, sebelum berangkat dia makan es krim dulu dari mamanya. Aduh, malu-maluin lu tong di luar lu belagak sok jagoan, di dalam rumah masih anak mama. Terakhir mereka menjemput Daniel yang tengah happy ya, seperti mendapatkan jackpot ya. Dia mengambil senjata pamungkasnya sebelum memberantas korban-korbannya, ialah kapak kesayangannya. Dan telah lengkap sudah anggota mereka. Dirasa sudah lengkap anggota mereka ini, mereka pun sekarang menjemput Veronica di kafe biasa mereka nongki itu ya. Di sana Veronica disambut dengan anggunnya. Mereka sangat terpukau dengan kecantikan Veronica. Jangankan mereka, saya aja yang ngelihatnya demen ya. Oke, next. Saat di perjalanan, mereka pun menghancurkan kotak-kotak pos yang ada di pinggir jalan. Aduh, ini memang benar-benar sampah masyarakat ya, merusak aja taunya. Veronica pun juga disuruh untuk melakukan hal tersebut. Agar mereka tidak curiga, Veronica pun juga melakukan hal tersebut namun gagal. Dan Veronica melakukannya lagi. Di sana mereka sangat bahagia. Dan tibalah mereka di tempat tujuan mereka. Veronica pura-pura belaga bodoh gitu ya. Kok gua dibawa ke hutan gini? Sambil celingak-celinguk, Veronica pun melihat mereka berempat. Sebenarnya Veronica ini benar-benar udah tahu banget bakal apa yang mereka lakukan. Veronica membagikan minuman-minuman. Ya, mereka nggak tahu kalau minuman itu udah dicampur obat yang bakal bikin mereka melayang-layang di awan. Ya, alias ngefly lah guys ya. Kok jadi nyanyi ya? Balik lagi ke mereka. Mereka di sini sebelum melakukan aksinya, mereka pura-pura dulu nih ngajak si Veronica ini main Truth or Dare. Dan di sini dari mereka berempat hanya James saja yang nggak ngambil minuman dari Veronica. Alasannya lagi males mabok nih gitu katanya ya guys ya. Oke, mereka pun memulai permainannya. Saat mereka tengah asik bermain, sampailah permainan itu di titik di mana permainan itu terlempar kepada Veronica. Veronica mendapatkan dare alias tantangan. Di sini tantangannya adalah Veronica akan diikat tangannya terlebih dahulu. Dan setelah tangan Veronica diikat, mereka barulah mengatakan perkataan yang sebenarnya Veronica juga udah tahu. Mereka mengatakan bahwa Veronica akan diburu oleh mereka. Dan berlarilah sekencang-kencang mungkin, sebisa-bisa mungkin, kata mereka kepada Veronica. Veronica berlagak ketakutan dan dia pun lari ke dalam hutan. Akhirnya perburuan pun dimulai. Mereka memburu diri Veronica di dalam hutan. Pertama-pertama Daniel yang mengejar Veronica dulu. Dan saat itu juga ternyata minuman itu telah Daniel menjadi halusinasi alias ngefly. Dia melihat ketakutan yang paling terbesar dalam dirinya. Dia berhalusinasi melihat maskot panda gitu ya, membuat dia sangat ketakutan. Ternyata maskot beruang itu adalah Veronica sendiri. Di sini Daniel terkena karma alias dia berhasil dilumpuhkan Veronica menggunakan senjatanya sendiri alias kapaknya. Bayangan panda itu terus mendekati Daniel dan akhirnya sampailah Veronica mengulti Daniel menggunakan kapaknya sendiri. Lanjut kembali kepada Nelson. Nelson yang tengah mencari keberadaan Veronica sekarang juga sudah mulai berhalusinasi. Dia melihat sekelompok banyak manusia di sana, pria berbaju hitam mengelilingi dirinya. Namun, sebenarnya itu hanya ada di dalam pikiran Nelson. Veronica mengambil kesempatan untuk menghajarnya habis-habisan. Hingga sampailah di sana, Nelson akhirnya digeprek kepalanya menggunakan batu dari Veronica.
Rasanya mantap. James pun menghampiri teman-temannya yang telah tewas dibunuh oleh Veronica. Scene berganti kepada Shane. Sekarang Shane yang tengah melihat adegan di mana James ini sedang bermesraan dengan Jessica, pacarnya. Sebenarnya itu juga halusinasinya si Shane doang. Dia pun berantem dengan bayangan itu. Dan sebenarnya bayangan itu adalah Veronica. Shane yang masih berhalusinasi mendekati Jennifer hayalannya itu dan mencekik Jennifer. Sebenarnya itu adalah Veronica ya. Veronica berusaha melawan dan di sini pun perkelahian dimulai kembali. Di sana Veronica langsung membanting James. Wah, ini keren ya Veronica. Dia menghantam kepalanya kepada kepala si Shane ini hingga sampai Shane ini kehabisan napas dicekik oleh Veronica. Akhirnya Veronica pun pergi ke sebuah sungai. Dia mencuci hidungnya yang sedang berdarah. Tidak disangka di belakangnya telah berdiri James dan mengatakan, "Kau wanita yang hebat. Kau berhasil membunuh semua teman-teman psikopatku." Di sini James pun mengatakan, "Siapa kau sebenarnya?" Veronica pun mengungkap identitas aslinya. Dan akhirnya tidak dapat dielakkan lagi, perkelahian untuk James dan Veronica ini terjadi lagi. Ini sangat dahsyat ya guys ya. James ini bisa dibilang cukup tangguh. Dia juga susah untuk mengalahkan Veronica. Begitupun Veronica. Namun dengan usahanya Veronica juga dapat mengelumpuhkan dirinya. Dia mengingat teknik kuncian mati yang diajarkan oleh William. Akhirnya si James ini bisa pingsan seketika. Dia pun tidak lupa langsung mencokoki minuman yang ia buat tadi agar si James ini ngefly saat dia pingsan. Dan dia pun terbangun telah tergantung di sebuah pohon ya. Di sini Veronica pun mengatakan, "Selamat menikmati hadiah yang akan kau dapatkan dari semua perbuatan yang kau lakukan." Di sini si James ini mulai berhalusinasi. Dia melihat bayangan dan penampakan-penampakan wanita-wanita yang udah dia bunuh bersama teman-temannya. Bayangan-bayangan wanita itu tadi, penampakan itu pun menyerbu ke James. Di dalam halusinasinya, James pun teringat kembali dengan korban-korban yang ia bunuh. Dan setelah satu penampakan itu mendekati James. Dan akhirnya James pun tidak dapat menyeimbangkan dirinya. Dia pun terjatuh dari pijakannya dan tewas seketika. Wah, itulah ya karma buat orang yang berlaku jahat kepada sesama manusia. Tidak lama dari itu, William pun datang dan mendekati Veronica. Dia pun berkata, "Selamat atas misimu yang berhasil." Dia pun menraktir Veronica makan di kafe di mana tempat psikopat gila tadi itu berkumpul ya. Di sana Veronica merasa sangat senang karena misi pertamanya telah selesai. Oke guys, gimana nih menurut kalian tentang si Veronica ini? Cukup keren ya aksinya ya, walaupun dia seorang wanita, namun dia cukup hebat dalam membasmi para psikopat tengil yang ada di kotanya. Oke guys, gua ngucapin terima kasih banget buat kalian nonton video ini dari awal hingga akhir. Gua minta maaf jikalau video ini masih banyak kekurangannya. Oke, gua Ananda cabut. Thanks banget.